Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Sopiana Lestari. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai website atau aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi untuk melihat data buku secara online, di mana kita bisa memberikan komentar di dalam website tersebut sebagai user. Lalu saya juga menambahkan fitur yang admin. Nah, di mana admin ini nantinya dia bisa menambahkan atau menginput lalu mengedit maupun menghapus data buku yang tersedia pada website seperti itu. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, untuk registrasi di sini tersedia beberapa form. Nah, form registrasi ini kamu dimuat pada semua tag yang namanya from, di mana dia akan melakukan action dari file PHP, yaitu do register.php, di mana metodenya itu post. Jadi post itu akan mengirimkan data ke dalam database. Nah, untuk setiap inputnya kita kasih nama sesuai dengan nama tabelnya agar mempermudah ya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel user, di mana kolom itu ada username, nomor HP, dan password. Oke, di sini udah saya buat satu ya. Kita coba akun yang kedua dengan username Silva aja misalkan. Lalu untuk nomor HP 081123, untuk passwordnya 123 saja, 123. Nah, dia mengklik daftar, harus datanya perpus ke sini. Kenapa demikian? Karena kita lihat untuk action do register di sini bisa dilihat di do register mana ya? Di sini dia ada percabangan ya, if is save register ketika kita menekan tombol daftar. Nah, tombol daftar ini kita beri name sebagai register. Jadi ketika dia mau klik tombol yang ada name registernya, maka inisialisasi variabel ini. Nah, variabel ini dapat dari mana? Variabel ini didapat dari from tadi. Nah, dari from ini, nah didapat dari from. Kemudian untuk passwordnya kita lakukan enkripsi dengan MD5 ya. Ini agar data yang ada di database nanti tidak menjadi data sebenarnya. Jadi dienkripsi terlebih dahulu nih. Sebenarnya 123 cuman di sini database-nya itu jadi kode seperti ini karena dienkripsi dengan metode MD5 yang teknologi. Nah, di sini ketika memencet register, maka insert pintu, jalankan, maka masukkan data ke dalam tabel user, di mana variabel tadi yang username, nama, nomor HP, password dengan value dengan isi, yaitu yang tadi ini yang kita post ini dari from tadi. Nah, jadi of result. Nah, setelah ini dijalankan, maka jalankan resort. Nah, resort ini dia ngecek nih, select kalau from tabel user yang username-nya yang tadi diinputkan kayak gitu. Kalau misalkan main sekali ini mengecek apakah data tersebut atau ada atau enggak di database. Kalau misalkan ada, maka nih, kalau misalkan passwordnya sama dengan konfirmasi password, jadi kalau password yang ini sama dua-duanya, maka if ada percabangan lagi, if lebih dari 0 berarti datanya ada yang enggak 0 gitu, maka echo. Nah, di sini saya menggunakan JavaScript sederhana, maka munculkan alat registrasi berhasil, lalu akan beri direct langsung ke login PHP. Kita langsung coba saja, namanya Silva aja. Oke, kita klik. Nah, registrasi berhasil, kita klik oke, kita cek sudah datanya sudah ada, namanya Silva aja dengan passwordnya seperti ini. Kita coba login. Di sini kita langsung masuk ke profil. Di profil ini akan merintun data yang ada pada
autentikasi. Kenapa bisa username, nama, dan nomor HP-nya? Karena bisa kita lihat di profil sini, karena kita menggunakan autentikasi, maka placeholder-nya itu kita ganti dengan fashion username dan nama. Nah, jadi maka dia nama dari siapa sih user yang login, seperti itu. Kalau misalkan kita login sebagai Silva 12, maka nanti datanya bakal sebagai Silva 12 gitu. Tadi ada ini. Maka datanya akan seperti itu. Oke, kita langsung masuk lagi ke misalkan lihat buku. Nah, oke, dilihat buku. Di sini kita bisa melihat data-data buku yang tersedia pada website tersebut, pada database tersebut. Nah, di sini bisa lihat pada database buku ini ada datanya. Ini saya sudah input sebelumnya. Nah, data-data ini kalau untuk user dia tidak bisa mengedit atau menghapus, karena user itu cuma bisa membaca. Nah, di sini ada komentar nih. Kita bisa memberikan komentar pada website ini. Ini fitur juga di website ini, kita bisa memberikan komentar, dimana misalkan kita komentar komentar baru gitu. Kita klik kirim, maka sebenarnya di belakang itu ada function ini untuk ngepost data, ngepost data ke tabel komentar di sini. Nah, di sini ada yang lalu kita misalkan coba nih klik kirim. Oke, tambah komentar berhasil. Kita lihat apakah ada namanya di sini menjadi Silva aja. Kenapa demikian? Karena di komentar .php mana ya nih? Kita lihat komentar. Oh, berarti di lihat buku. Nah, di komentar ini dia untuk yang ini dia akan ngeretur kembali data-data dari database. Dia akan mengembali data-data dari database siapa saja yang dikomentar, siapa saja yang untuk ininya. Kenapa bis tombol kirim bisa mempost ke sini? Karena kita di sini menjalankan query yang namanya komentar di sini. Nah, di sini ketika ada session masuk, berarti ketika kita dalam session lalu kita klik kirim, nanti di sini tuh tombol dengan name kirim, maka dia akan menjalankan query seperti ini. Dia akan menjalankan query insert into. Jadi tambahkan data ke dalam komentar, yang mana username dan komentarnya kena value-nya yang kita isi tadi. Kenapa pengirimnya itu bisa tahu kalau dia itu Silva 12? Silva aja, karena Silva aja pengirim ini diambil dari session, bukan diambil dari from. Kalau komentar ini diambil dari from komentar, kalau ini diambil dari session. Makanya di sini bisa tahu ini siapa yang berkomentarnya, yaitu Silva aja. Nah, seperti itu untuk komentarnya. Lalu kita bisa kita coba lagi untuk di sini juga Silva aja. Kenapa bisa tahu ini itu Silva aja? Karena autentikasi tadi kita mengambilkan data dari autentikasi tadi, seperti itu. Untuk fitur dari sisi user seperti itu. Ya, oke. Di sini sudah berhasil nambah komentar ya. Lalu kita coba logout. Nah, di sini untuk admin itu berbeda lagi. Login admin.php. Nah, untuk admin itu tidak bisa register, karena takutnya nanti ada orang yang jahil dan dia malah register admin gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi untuk admin kita sudah buat tabel yang namanya tabel admin, di mana admin ini biasanya kan hanya sedikit gitu, lebih sedikit dari user. Jadi untuk passwordnya agar mempermudah, ini passwordnya tidak di-hash atau tidak dienkripsi. Nah, kita lihat untuk login admin. Nah, untuk sistemnya sih sama saja seperti login, hanya saja di sini yang dibedakan. Ini kalau login
login admin, dia from actionnya itu ke do login admin, bukan ke login. Untuk metodenya sama post. Untuk coba cek dulu login admin. Nah, di sebenarnya sama saja seperti admin tadi, hanya saja ini mengambil datanya tabel admin, bukan tabel user. Oke. Kenapa bisa login? Ya karena kita pakai query where dimana username-nya itu dan passwordnya itu yang dimasukkan. Ini kalau misalkan datanya ada yang cocok gitu, maka dia bakal masuk ke sessionnya, lalu masuk ke data buku. Oke, di sini saya sudah buat user admin dan password admin. Oke, kita coba admin dan passwordnya admin. Kita coba. Oke, di sini bisa masuk ke dalam tampilan admin. Nah, untuk admin nih, di sini ada 2 fitur, yaitu fitur data buku, fitur data buku. Nah, untuk fitur data buku, kita bisa input data buku atau mengedit maupun menghapusnya. Nah, ini data-data dari database yang tadi diambil dari data buku ini. Nah, ada di dalam data buku ini. Oke, kita akan coba mengeditnya. Kenapa kita ketika klik edit jadi bisa mengedit row? Karena membawa ID dari data tersebut. Nah, kita bisa lihat di pojok kiri bawah ada edit buku 0. Nah, ini untuk ID buku 0, 1 dan seterusnya. Bisa kita lihat di data buku. Oke, nah, bisa kita lihat di query ini dia menjalankan query select kalau from buku. Jadi jalankan semua query buku. Nah, di sini pakai for each pakai looping for each. Dimana jadi dia akan menampilkan semua data yang ada di sini. Jadi tiap baris gitu, ibaratnya untuk setiap baris gitu. Jadi dia bakal munculin semua datanya. Untuk data yang direktur itu adalah judul, penulis, dan tahun terbit. Nah, bisa kita lihat di href-nya ini kenapa dia bisa membawa ID, karena di sini edit buku dan .php ID buku sama dengan, nah ini membawa ID dari buku yang ada di sini. Karena ini for each, jadi membawa setiap ID buku jadi setiap baris bakalnya beda bukunya, seperti itu. Untuk hapus buku kita coba aja deh satu. Untuk query-nya sama aja, namun untuk hapus buku ini kita perlu iset yang namanya get ID buku, karena kita perlu tahu buku mana yang akan kita hapus, yang harus buku yang membawa ID. Nah, misalkan kita klik yang ini, lihat nih pojok kanan bawah, dia akan menghapus buku yang memiliki ID buku 0, seperti itu. Jadi kenapa tombol ini bisa tahu aku harus menghapus baris yang ini nih, karena dia membawa ID dari datanya, seperti itu. Oke, kita langsung coba untuk edit buku. Nah, untuk edit buku dia berhasil meretun data-data sebelumnya. Bisa dilihat nih, data di tahun 2021 Silva Sofiana dan sang pemimpi. Misalkan kita klik edit, nah misalkan kita ganti judul bukunya menjadi sang pemikir. Misalkan jadi sang pemikir. Ya, untuk tahun terbitnya jadi 2022. Dilihat di sini dulu masih sang pemimpi, yang kita coba simpan perubahan. Nah, edit buku berhasil. Oke. Nah, ini sudah berhasil berubah nih. Jadi sang pemikir Silva Sofiana 2022. Oke. Kenapa bisa demikian? Dia bisa masuk ke dalam file edit kode .php itu karena tadi ada rootnya ini menuju ke sini dengan ID buku yang sudah dibawa sebelumnya. Nah, maka dia
hanya tinggal mengeko saja judul-judul buku, apa data-datanya bukunya, seperti itu. Nah, kenapa dia bisa tahu bahwa dia adalah ID ini? Karena kita di sini memberikan tambahan where ID buku sama dengan variabel ID gitu. Jadi membawa ID yang sebelumnya, sehingga kita ketika masuk ke dalam from ini, nah from ini tuh membawa ID dari datanya yang sebelumnya dipilih, seperti itu. Makanya dia berhasil mereturn data-datanya. Oke. Untuk edit barang itu menggunakan query update buku set ke dalam tabel buku gitu ya, seperti biasa gitu. Oke, di sini kita sudah berhasil mengedit, kita coba. Nah, di sini sudah ada yang sang pemikir Silva Sopiana, 2 tahun, terbit 2002, ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan coba menghapus juga sama seperti edit, itu dia membawa ID dari row-nya ini. Jadi ketika klik ini, akan ada muncul ID-nya, ID buku sama dengan 0. Jadi ketika kita klik ini menjalankan query ini where, dimana buku yang kita pilih adalah buku yang akan kita hapus, seperti itu. Untuk buku itu, untuk delete ada seperti ini. Nah, ketika berhasil, maka akan ada hapus data berhasil. Kita misalkan hapus ini ya, kita klik hapus, berhasil. Oke, nah kata berhasil terhapus. Oke, kita coba reload. Nah, lihat ya, hapus data berhasil, nggak ada data dari Silva Sofiana tadi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba input data buku. Nah, di sini ada input data buku, ini sistemnya sama seperti login, register, yaitu mempush data, di mana metodenya post. Nah, kita cek di input data. Nah, kita masukkan koneksi dan autentikasi, seperti itu. Lalu input data buku ini sama saja. Untuk harapnya ini ke data buku, ini salah. Nah, di sini, hanya saja yang membedakan kalau input data buku itu dia maksudnya action ke input .php untuk karena mengirim data ya. Kalau untuk menerima data itu get ya. Lalu kita coba ke lagi input do input ini kita sama saja klik tombol input, maka buatlah variabel ini. Nah, variabel ini dapat dari mana? Ia dapat dari from tadi yang ini, post dengan from dengan name judul. Nah, lalu jalankan query insert into buku, judul, penulis, tahun terbit, sama saja seperti ini ya, ke database gitu. Nah, ketika namanya ada, maksudnya ketika namanya lebih dari 0 berarti datanya ada atau berhasil terinput, maka jalankan live input data berhasil, lalu redirect ke input data PHP. Oke, kita coba ya. Misalkan kita masukkan lagi sang pulang, misalkan pulang pergi ini. Nah, namanya Silva, penulisnya buku siapa, lalu tahun terbitnya 1996. Misalkan kita klik input data. Nah, ini input data berhasil, kita klik OK, lalu kita coba lihat di data buku. Nah, data buku berhasil di input ya, kita reload. Nah, data buku berhasil di input. Kita bisa lihat di sini ada data yang tadi kita input, seperti itu. Nah, untuk admin itu terdapat 2 fitur saja, yaitu data buku dan input data buku. Lalu kita akan mencoba untuk logout ya. Kita coba ya. Untuk membuat lupa dijelaskan untuk koneksinya seperti ini ya. Nah, untuk koneksinya itu untuk teori PBW. Nah, seperti ini UAS teori PBW. Lalu untuk autentikasinya, nah seperti ini, kita membuat session dari username-nya. Untuk yang user itu headernya itu di login.php. Kalau untuk autentikasi admin itu headernya di login admin. Itu untuk menjalankan session atau autentikasi seperti itu ya. Nah, autentikasi itu diperlukan ketika tidak sedang dalam keadaan login. Dia tidak bisa mengakses
filenya atau halamannya. Misalkan kita coba lihat barang.php misalkan, oh tidak ada, apa sih ya, kalau lihat buku